Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tidak butuh kita berbicara banyak tentang orang di hadapannya, tapi Yesus butuh kita banyak berbicara tentang diri sendiri di hadapannya. Karena Yesus mengenal semua manusia, Yesus mengenal setiap hati, dan kita manusia tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan Yesus, karena Yesus tahu manusia seringkali mudah berkhianat. Makanya di bagian akhir Injil dia mengatakan dia tidak mempercayakan dirinya kepada siapapun, tapi dia mengajar untuk orang percayakan dirinya pada dia. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah pasutri yang menikah campur, istrinya Katolik, suaminya Buddha. Lama mereka menjalani hidup bersama,
Mereka punya usaha yang sangat besar. Rumah mereka sangat jauh dari gereja dibandingkan dengan umat yang lain. Tapi di masa tuanya, istrinya selalu berusaha mengajak suaminya ke gereja. 1 tahun lalu, belum sampai setahun kali, suaminya dibaptis Katolik. Setiap hari mereka pergi ke gereja, walaupun jauh, dengan kondisi suaminya sakit-sakit. Satu kali waktu mengikuti jalan salib dan misa serta salve Jumat pertama, saat pentahtaan sakramen, sang suami melihat seperti ada Tuhan Yesus dan Bunda Maria di seputar sakramen. Ia lalu membisik kepada istrinya, dan istrinya melihat ternyata benar mereka sedang melihat Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Pertama kali mereka masuk gereja setelah gereja dibuka saat COVID selesai. Waktu itu mereka juga punya pengalaman melihat Yesus saat sedang ikut misa, dan katanya waktu itu Yesusnya agak kurus. Lalu saya bilang mungkin karena COVID. Terus yang kemarin kamu lihat Yesusnya sudah agak gemuk. Iya Romo. Itu adalah cerita dari sebuah pasutri setelah kita doa rosario di Gua Maria tadi malam bersama Pak Denny. Saya hanya berkomentar begini, itu adalah hadiah Tuhan untukmu berdua, karena ketaatanmu datang ke gereja walaupun jauh. Rumah mereka jauh sekali di sana. Mereka punya usaha besar, pasti sibuk. Tapi setiap kali ada misa harian, mereka berjuang datang, juga kalau dibuat pagi pun. Kemudian saya bilang ini juga hadiah dari Bunda Maria, karena kemarin Kamis setelah misa kita doa di Gua Maria. Apa yang dapat kita maknai dari cerita ini dalam konteks warta kitab suci yang telah kita dengar? Bapak Ibu, jangan meremehkan datang ke gereja. Gereja itu bukan soal gedung seperti ini. Mungkin fasilitas di rumah Anda jauh lebih elit dan menarik daripada gereja. Tapi kita harus percaya, ini bukan hanya tentang gereja, ini tubuh Kristus. Dan Yesus sendiri mengatakan itu dalam Injil. Yang dia maksudkan dengan bait Allah yang dia rombak adalah dirinya sendiri. Maka kita ke gereja itu kita masuk dalam pribadi Kristus menyatu dengan kita, yang juga dikukuhkan dengan terima tubuh Kristus saat Ekaristi. Semakin kita datang ke gereja, semakin kita menyatu dengan Kristus. Semakin kita menyantap tubuh Kristus, semakin kita dan Kristus itu menyatu. Dan semakin kita menyatu dengan Kristus, kita akan menemukan sebuah perasaan yang membuat kita merasa kehilangan kalau jauh dari Kristus. Sama dengan Bapak Ibu, semakin mengenal dan dekat dengan seseorang, ketika jauh pasti ada rasa rindu untuk dekat, untuk melepaskan rindu. Nah, kalau sampai kita tidak ada rasa rindu ke gereja, itu karena memang kita tidak punya kedekatan yang mendalam dengan Kristus. Kalau kita punya kedekatan mendalam dengan Kristus, maka tidak ikut misa 1 minggu itu rasanya hampa. Tidak ke gereja itu rasanya hampa. Karena ke gereja adalah kita berjumpa dengan Kristus. Bukan hanya tentang perjumpaan fisik, tapi yang paling utama adalah perjumpaan batin. Kita menyatukan hati dalam hati Kristus. Jadi jangan sungkan dan jangan malas ke gereja kalau memang betul percaya gereja adalah tubuh Kristus. Dan menyantap tubuh Kristus atau seringkali datang ke gereja akan sangat mempengaruhi perubahan diri kita. Kita tidak bisa mengubah diri dengan kemampuan kita, tapi kita bisa mengubah diri bersama Tuhan. Dan diri itu harus merasa sangat berharga. Yesus itu di bagian akhir Injil berkata bahwa aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka, kepada siapapun di dunia. Kenapa? Ini harga diri itu mahal. Tidak sembarang kita menaruh kepercayaan diri kita pada orang lain. Karena kadang-kadang orang dekat dengan kita itu modus saja. Pasti ada udang di balik batu.
Yang paling nyaman itu dekat dengan Tuhan, karena tidak ada udang di balik batu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan tidak memakai prinsip asas manfaat. Karena dalam hidup kadang-kadang kita dekat dengan orang lain karena mau memanfaatkan. Walau tidak semua, tapi rata-rata begitu. Paling nyata mungkin terjadi saat kita musim pemilu. Banyak orang yang sangat dekat dengan kita, tersenyum dengan kita, sebenarnya kan ada maunya supaya dipilih. Juga ada yang mendadak jadi tim sukses, sok dekat, sok kenal, dan semua seperti jadi dermawan, padahal dia tim sukses. Bahkan orang yang mungkin tidak pernah kita lihat aktif di KBG dan lingkungan, karena menjadi tim sukses, dia lalu mendadak jadi aktif, ternyata karena tim sukses. Tapi dalam situasi ini orang terlalu mudah percaya dan memberi diri kepada orang. Yesus tidak mau memberi diri sembarang kepada manusia. Kenapa? Harga diri itu mahal dan tidak semua orang akan menghargai diri kita, dan tidak semua orang betul tulus dan ikhlas dekat dengan kita. Saya rasa Bapak Ibu juga tahu bahwa kenapa tubuh Kristus itu tidak diberikan sembarang kepada orang yang tidak Katolik atau orang Katolik yang tidak pantas. Karena tubuh Kristus itu tentang harga diri Kristus. Dan orang yang membagikan tubuh Kristus itu juga tidak sembarang orang. Karena ini menyangkut harga diri Kristus yang perlu dijaga. Dan orang yang mengkonsekrir hosti menjadi tubuh Kristus itu juga lebih tidak sembarang lagi. Orang-orang terpilih, tidak sembarangan. Karena menjaga harga diri Kristus, dan harga diri Kristus itu disimbolkan dengan gereja. Maka Bapak Ibu, jadi pejabat gereja itu tidak mudah, tidak gampang. Tidak hanya sekedar asal dipakai, harus punya kerohanian, harus punya kedekatan dengan Kristus. Kita itu belajar jadi imam tidak mudah. Setiap hari buat renungan, buat refleksi, buat bacaan rohani, supaya dekat dengan Kristus. Supaya nanti kita bicara tentang Kristus yang kita kenal. Yang dalam bacaan kedua oleh Paulus dilukiskan bahwa percaya kepada Kristus itu sebuah kebodohan untuk orang Yunani, karena mereka punya latar belakang filsafat, gaya berpikir logis. Maka memwartakan Kristus yang tersalib itu sebuah kebodohan untuk orang Yunani. Dan untuk orang Yahudi sebuah skandal. Karena percaya kepada Yesus yang disalibkan, dia punya skandal. Karena dia punya masalah, makanya dia dihukum. Maka untuk orang Yahudi, percaya kepada Yesus yang tersalib sebuah skandal. Untuk orang Yunani sebuah kebodohan. Tapi Paulus bilang, untuk kami yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus yang tersalib adalah sebuah kehebatan. Bapak Ibu, kalau kita betul percaya kepada Yesus yang tersalib, jangan lupa ikut jalan salib. Saya sudah absen semua muka-muka yang ada di sini, cuman ada tidak sampai setengah yang pernah ikut jalan salib. Katolik loh kamu. Masa Katolik tidak pernah jalan salib? Terus kamu percaya kepada Kristus yang mana? Jangan hanya pakai salib, tato salib, kalung salib, salib tempel di rumah, giliran ada jalan salib tidak pernah datang. Itu Katolik apa? Jadi mari kita betul mengikuti Kristus karena kita mengenal Kristus, dan Kristus itu adalah pribadi yang sangat menghargai pribadi kita. Seringkali saya mengatakan kita bicara Allah Maha Pengasih dan Penyayang itu karena Tuhan sangat mengerti kita. Ketika kita punya perasaan terluka, tersakiti, kecewa, orang yang sangat mengerti perasaan kita yang terdalam adalah Tuhan. Orang yang menjaga rahasia perasaan kita adalah Tuhan. Ketika kita mengungkapkan perasaan dalam doa, Tuhan tidak akan pernah membocorkan dan memviralkan. Tapi ketika kita mengungkapkan perasaan kepada orang lain, itu bisa menjadi viral, bisa jadi bahan perdebatan, bisa jadi bahan omongan, dan bisa jadi kalau kita salah memanfaatkan dan mengungkapkan perasaan kepada orang, mungkin di rumah pasangan Anda tidak memberikan Anda waktu untuk bercurhat dan mengungkapkan perasaan. Tapi di tempat kerja dan di tempat makan atau di tempat lain, ada figur lain yang akan mendekati dan mendengar ungkapan
hanya karena bisa mengerti perasaan. Orang lain yang punya asas manfaat akan menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk mencari keuntungan. Nanti untuk dia rasa dapat untung aja dimanfaatkan kita. Begitu sudah tidak menguntungkan, tidak dimanfaatkan lagi. Jadi harga diri ini bukan soal pribadi kita dimanfaatkan orang, tapi kita menjaga harga diri karena itu mulia, berharkat dan martabat. Dan itulah kenapa Yesus menjaga harga dirinya dan tidak menitipkan kepada sembarang orang. Dan kita jangan menitipkan sembarang pribadi kita pada orang yang memang hanya mau memanfaatkan kita. Titip dirimu pada Kristus. Bahkan ketika kita menderita, mari kita menitipkan penderitaan itu pada Kristus, karena untuk itulah Yesus menderita di kayu salib. Seringkali saya mengatakan, kalau Anda sakit dan punya persoalan, dan ini adalah saat di mana kita membawa semua itu pada jalan salib Kristus, tapi Anda tidak ikut jalan salib, kapan Anda sembuh dan Anda baik? Jadi Kristus itu menderita untuk memanggul penderitaan kita. Bawa penderitaanmu ke sini, bawa persoalanmu ke sini, mari kita pikul bersama Kristus yang memanggul salib. Nanti setelah itu Tuhan kasih makan kita lagi lewat tubuhnya dalam komuni. Apa susahnya? Jadi datang ke gereja itu datang untuk kita memformat pribadi dalam Kristus. Kita masuk dalam pribadi Kristus, Kristus masuk dalam pribadi kita, supaya kita menjadi pribadi yang berharga dan selamat. Semoga Tuhan memberkati.